Ini video saya buat khusus untuk para buser PDIP yang gagal paham tentang food estate. Orang-orang ini, buser-buser PDIP ini, waktu dulu masih bersama Pak Jokowi, dia benci setengah mati dengan Prabowo. Begitu sudah tidak bersama Pak Jokowi, dia benci ke Pak Prabowo plus Pak Jokowi. Nah, hari ini dia benci keduanya. Alhasil, program-program yang Pak Jokowi luncurkan dan sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo, mereka gagal paham. Mereka nggak ngerti. Bahkan mungkin nggak ngerti sama sekali. Kenapa kebijakan food estate tapi yang dikasih adalah Menhan, kok bukan Menteri Pertanian? Inilah para pemikir cerdas tapi otaknya pendek. Saya sebutin namanya jangan ya. Pokoknya yang buser-buser PDIP lah. Oh, tahu lah ya, buser PDIP. Apa tak sebutin namanya? Oke, saya jelaskan tentang itu. Simak dulu videonya. Program cetak sawah di Merauke ini, sebelum dilaksanakan cetak sawah, yang pertama adalah dilaksanakan kegiatan namanya optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40.000 hektar, Mas. Nah, 40.000 hektar, syukur alhamdulillah ini yang dari 40.000 hektar sudah tercapai 100%, Mas. Yang dulu yang dari 40 hektar ini rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen. Nah, dengan program optimalisasi lahan, yaitu adanya perbaikan drainase, terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan setiap hektarnya 900.000 dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa 3 kali, Mas, 3 kali tanam dan 3 kali panen, Mas. Nah, oh, ini adalah di Merauke, Papua Selatan. Ngerti nggak? Ini yang program food estate, ngerti nggak? Program food estate waktu itu banyak sekali yang memprotes. Jokowi nggak punya konsep tentang ketahanan pangan. Emang yang punya PDIP. Ini khusus buat Rudy S. Kamri yang gagal paham dan nggak ngerti. Ya, dia bilang dalam videonya, dia podcast, pemerintah tidak mempunyai program yang jelas tentang ketahanan pangan. Ya udah, yang jelas PDIP. Bagus tuh. Hanya konsep ketahanan pangan. On off maksudnya. Nah, pertanyaannya, kenapa program food estate diserahkan ke Menhan, bukan ke Menteri Pertanian? No kan? Kalau cetek pikir, nggak nyampe otak lu. Otak kalian dibanding Pak Jokowi ya jauh pemikirannya. Nah, gambarannya sederhana. Anda ingat AMD, program ABRI masuk desa dulu? Ingat nggak? Ingat? Nah, kalau ingat kira-kira udah kayak begitu dah, persis dah. Nggak usah dijelasin lah, masa nggak tahu? Terkecuali kalau pada saat ada program AMD, kalian belum lahir, ya mungkin nggak tahu. Nah, gambarannya kira-kira ke sana. Oke, kita lanjut dulu. Karena ada program ini, peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Akhirnya membawa satu program optimalisasi lahan dan ini membuat semangat petani kembali lagi untuk mengembangkan pertanian di Kabupaten Merauke. Kami punya petani-petani milenial orang asli Papua, yaitu orang Merauke, yang sudah diajar bagaimana merubah cara bercocok tani dari tradisional menjadi modernisasi. Petani-petani milenial yang sudah bisa membawa kombain, untuk saat ini kita akan panen.
menggunakan alat combine dan juga sudah bisa membawa traktor untuk mengolah lahan. Kemudian kita akan tanam bersama menggunakan rice transplanter. Dan ini merupakan suatu kemajuan di Merauke yang adat istiadatnya cukup kental, tetapi merubah cara pandang untuk menjadi seorang petani milenial. Rudy Kramri, kamu paham nggak? Kayak gini-ginian kamu ngerti nggak? Ya kalau nggak ngerti nggak usah ikut-ikutan komentar, nggak usah ikut-ikutan ya mencela pemerintah. Ya tapi nggak apa-apa sih. Jadi kelihatan bodohnya gitu. Hoi, Rudy Kramri, pemerintah tidak mempunyai konsep ketahanan pangan yang jelas. Udelmu bodong. Nggak nyampe kamu. Aduh, Rudy Kramri, kumis lu gedein lu. Aduh, paham nggak kalian? Ini loh konsep ketahanan pangan yang nggak omon-omon, yang nggak dalam cerita, yang nggak dalam ilusi, yang nggak dalam diskusi. Alamak, Mak. Lo kayak begini aja nggak nyampe otak kalian. Mikirnya nggak nyampe. Kita lanjut. Panen hari ini saya kira cukup baik ya. Jadi kalau lihat dari hasil itu sudah naik sekitar 30%, baik luasan maupun hasil setiap hektar ya. Ini saya kira tahap pertama untuk mereka bertransformasi dari pertanian manual ya, cangkul dan panen secara pakai tangan, ini semua mekanisasi ya. Selain lebih efektif, lebih efisien ya. Saya tadi mencoba mungkin 1 hektar itu bisa 1 jam. Padahal kalau secara manual bisa 2 hari. Ini loh konsep Jokowi, kemudian sekarang diteruskan oleh Prabowo. Kenapa kemudian kemarin Project Food Estate di bawah Menhan? Ngerti nggak sampai di sini? Karena Menhan mempunyai banyak personil yang bisa diefektifkan. Kalau nggak tahu, sekali lagi saya katakan, saya sampaikan, ingat nggak AMD, ABRI masuk desa? Kenapa dikerahkan ABRI waktu itu? Nah sekarang kenapa Food Estate dikerahkan TNI? Karena secara personil banyak. Woi, kayak begini memahami aja nggak bisa. Pusar-pusar PDIP. Kenapa di bawah Menhan gitu kan? Kamu ketawain kan? Nah, untuk urusan teknis, tetap koordinasinya ke Kementerian Pertanian, Kementan. Nah, kalau begini, memahami kayak begini aja nggak bisa. Memahami kayak begini aja nggak nyampe otaknya. Aduh, kenapa? Diselimuti oleh kebencian. Kenapa? Otaknya selalu negatif thinking. Jadi nggak bisa cerah mikirnya. Coba kalau kalian positive thinking, pasti akan cerah cara mikirnya. Karena proyek ini perlu sumber daya manusia yang dalam jumlah banyak. Jutaan hektar luasannya. Manusianya juga harus ribuan bahkan jutaan. Kalau Menteri Pertanian doang nggak mampu handle ini. Itulah Menhan dikerahkan. Kalian mau sedikit saja berpikiran positif dan berhati bersih, saya yakin juga bisa mikir. Karena kalian hatinya sudah kotor, bahkan cenderung busuk, pikirannya selalu negatif, otak kalian nggak bisa mikir dan nggak nyampe pasti. Yang ada apa? Negatif terus. Gua kasih tahu nih, terutama Rudy Kramri ini. Dan pada umumnya, buser-buser PDIP pada umumnya semuanya. Termasuk Denny Siregar, yang lain-lainnya. Aduh, Mak. Oke, kita lanjut. Dulu kita pakai sawah ada hujan. Hujan turun jadi berkat, tanah gembur kita tanam padi. Sekarang kita sudah mulai masuk ke mekanisasi penunjang yaitu irigasi.
ada long storage, lalu ada juga bendali yang dibantu nanti dengan kompanisasi. Nah, proses transformasi ini sudah mulai terjadi dan di situ ada efisiensi. Dulu kita membeli, tapi sekarang kita sudah mulai. Sekarang kita menanam, besok kita menjual dan kita dapat duit. Kalau sampai di sini kalian nggak paham juga, nggak mau mengerti juga apa itu food estate, nggak mengerti juga kenapa diserahkan ke Menhan waktu itu, kok nggak ke Menteri Pertanian, nggak ngerti juga. Bangun bendungan banyak-banyak buat apa? Nggak ngerti juga. Bangun embung, bangun waduk di mana-mana yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya, nggak mau ngerti juga. Berarti kalian sudah mental block. Artinya apa? Dengan cara apapun sulit untuk dijelaskan dan untuk bisa mau mengerti. Ya, loh kalian kan orang pinter loh. Orang-orang pinter semua loh. Narasinya jago-jago, bagus-bagus. Apalagi Rudy Eskamri. Gile. Narasinya keren banget. Ya, pinter-pinter. Dan buser-buser PDIP yang lain, pinter-pinter semua. Ya, kayak Denny Siregar, Eko Kultadi, Chopray, Alifur Rahman, Nina Nur, X Hardi, Yusuf, Begawan, Papa Dimas. Ini kan orang-orang hebat semua. Pinter bernarasi semua. Artinya kemampuan intelijensinya untuk menguasai jurnalis tidak pernah diragukan lagi. Segala informasi apapun nggak pernah telat, nggak pernah tidak tersampaikan, dan tidak pernah tidak tahu. Pasti tahu. Loh, kalian mempunyai kecerdasan di atas rata-rata loh. Tapi hanya untuk mengerti kenapa food estate diserahkan ke Menhan aja nggak ngerti. Kenapa kok nggak diserahkan ke Menteri Pertanian nggak ngerti. Ya? Masih bertanya lagi. Kalau Presiden Jokowi itu atau pemerintahan sekarang yang melanjutkan tidak mempunyai konsep ketahanan pangan yang jelas. Loh, kalian tahu apa? Emang kalian lebih pintar dibanding Jokowi? Ya enggak lah. Kalau kalian itu hanya lebih pintar dibandingkan Agri Fanani, itu betul. Kenapa? Karena gue masyarakat biasa yang tidak mempunyai dasar jurnalis apapun, yang hanya tahu hitam putih, fakta, cuma begitu-gitu doang, nggak tahu rekayasa. Ya, dan nggak punya kepekaan terhadap jurnalis. Kalian kan ini di atas rata-rata semua. Masa untuk mengerti food estate saja nggak bisa? Hah? Membangun bendungan di mana-mana, waduk di mana-mana, embung di mana-mana, irigasi tersier, sekunder, primer di mana-mana. Plong-plong pada bingung. Hah? Itu konsep ketahanan pangan, men. Dan tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, men. Ngerti nggak sih, men?